Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Wicaksono dari kelas MJ304 akan mengarahkan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Manajemen SDM 1. Inilah 5 artikel yang saya ambil. Yang pertama, The Influence of Education and Training on Civil Servant Performance. Kedua, Data Driven Needs Analysis for Developing Civil Servants Competence. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia berbasis pembelajaran berkelanjutan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. 4. Efektivitas layanan konseling kelompok dalam penelitian terkini. Dan terakhir, pengembangan konsep kompetensi kepemimpinan operasional sekolah melalui adaptasi konsep mapping dan analisis faktor. Artikel pertama, The Influence of Education and Training on Civil Servant Performance. Penulis Tanvir Gani dan Penturi, tahun 2025. Latar belakang masalahnya adalah yang pertama, program pendidikan dan pelatihan ASN terus ditingkatkan secara intensif. Namun kinerja birokrasi, khususnya pengawasan pertambangan masih belum optimal. Kedua, terdapat kesenjangan yang nyata antara input pelatihan yang diberikan dengan output efektivitas pembinaan dan pengawasan di lapangan. Data menunjukkan indeks efektivitas pembinaan sektor mineral dan batubara memiliki tren menurun dan cenderung stagnan pada periode tahun 2020 sampai 2024. Tujuan penelitian menguji pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja ASN dan menempatkan kompetensi sebagai variabel mediasi utama. Menganalisis efektivitas program pelatihan yang ada dalam meningkatkan kinerja pegawai secara nyata. Metode yang digunakan, pendekatan kuantitatif menggunakan analisis PLS-SEM. Sampel penelitian yaitu 41 responden dari Kantor Inspektur Tambang Provinsi Maluku Utara. Lalu pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert. Hasil penelitian, pendidikan formal tidak berpengaruh signifikan terhadap kompetensi maupun kinerja ASN. Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kompetensi dengan PET koefisien 0,758. Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja dengan PET koefisien 0,854. Kompetensi terbukti memediasi hubungan antara pelatihan dan kinerja secara signifikan. Artikel kedua, The Influence of Education and Training on Civil Servant Performance. Masih artikel yang tadi, dengan implikasinya, pelatihan berbasis kompetensi lebih strategis dibanding pendidikan formal dalam meningkatkan kinerja. Perlu desain program pelatihan yang didasarkan pada kompetensi spesifik dan kebutuhan jabatan. Sistem evaluasi kinerja harus mengintegrasikan indikator kompetensi yang jelas. Lalu diperlukan program pembinaan pasca pelatihan untuk menjaga keberlanjutan hasil. Artikel kedua, Data Driven Needs Analysis for Developing Civil Servants Competence. Penulis Raja Guguk dan Zulaika, tahun 2025. Latar belakang masalah, pengembangan kompetensi ASN yang masih menghadapi tantangan besar dalam mengidentifikasi kebutuhan yang akurat dan tepat sasaran. Sistem pengembangan SDM yang berjalan saat ini belum sepenuhnya berbasis data dan bukti empiris yang kuat. Kompleksitas tugas pemerintahan modern memerlukan kompetensi teknis dan manajerial yang semakin spesifik dan mendalam. Tujuan penelitian, menganalisis peran RIS, Human Resource Information System, dalam analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dari ASN. Menguji pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap efektivitas pengembangan kompetensi. Metode yang digunakan, penelitian kualitatif dengan studi dokumentasi mendalam, analisis data HARIS dalam kebijakan pengembangan SDM, wawancara dengan pejabat struktural dan pengambil kebijakan terkait pengembangan kompetensi. Lalu hasil penelitian, HARIS terbukti efektif dan mengidentifikasi gap kompetensi ASN secara lebih presisi. Kepemimpinan transformasional berperan penting dalam mendorong budaya pembelajaran organisasi. Analisis kebutuhan berbasis data meningkatkan relevansi program pelatihan secara signifikan. Sistem evidence-based HR development jauh lebih efektif dibanding pendekatan konvensional. Implikasinya, perlu penguatan sistem HARIS untuk pengembangan kompetensi yang terukur dan berkelanjutan. Kepemimpinan transformasional harus dikembangkan secara aktif di semua level organisasi. Pengembangan kompetensi wajib berbasis pada analisis kebutuhan yang data-driven. Integrasi teknologi dalam manajemen pengembangan SDM menjadi sangat krusial. Artikel ketiga, pengembangan SDM berbasis pembelajaran berkelanjutan di BPSDMD Jateng. Penulis Mutiara dan Rahman, tahun 2025. Latar belakang masalah, perubahan lingkungan strategis dan pengembangan teknologi yang cepat menuntut ASN untuk memiliki kompetensi yang adaptif. Pendekatan pengembangan SDM di sektor publik saat ini masih cenderung tidak teratur dan kurang terintegrasi dengan baik.
Kinerja organisasi publik belum optimal dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Tujuan penelitian, menganalisis upaya pengembangan SDM berbasis pembelajaran berkelanjutan melalui pendekatan corporate university. Mengevaluasi implementasi sistem pembelajaran yang struktur dan adaptif di lingkungan pemerintahan. Metode yang digunakan, penelitian kualitatif deskriptif untuk menggali fenomena secara mendalam. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pejabat, widya iswara, dan peserta. Dilengkapi dengan observasi langsung dan studi dokumentasi dari kebijakan. Hasil penelitian, BPSDMD Jawa Tengah berhasil mengimplementasikan corporate university. Model pembelajaran 70-20-10 terbukti efektif, 70% on job, 20% sosial, dan 10% formal. Learning Management System LMS signifikan meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas pembelajaran. Pengembangan implikasinya adalah ASN perlu merubah mindset dari pembelajaran berbasis kewajiban menjadi kebutuhan. Pengembangan diri yang berkelanjutan. Perlu memperluas kapasitas LMS dan meningkatkan kompetensi pengajar dalam metodologi pembelajaran digital. Kompetensi ASN yang meningkat melalui pembelajaran berkelanjutan akan berdampak langsung pada profesionalisme, responsivitas, dan inovasi dalam pelayanan pada masyarakat. Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengukur dampak jangka panjang dan mengidentifikasi best practice yang dapat diadopsi secara lebih luas. Integrasi teknologi dalam manajemen pengembangan SDM sangat krusial. Artikel keempat, efektivitas layanan konseling kelompok dalam penelitian terkini. Penulis Melinda, Arisha, Elsa, Sari, Fernando, dan Dewi, tahun 2025. Latar belakang masalah, peserta didik menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam perencanaan dan pengembangan karir di masa depan. Diperlukan intervensi yang efektif dan dapat diterapkan secara luas untuk membantu pengembangan karir dari peserta didik. Konseling kelompok menjadi pendekatan yang sangat relevan dan efisien untuk mengatasi masalah karir yang memiliki kesamaan antar individu. Tujuan penelitian, menganalisis efektivitas layanan konseling kelompok dalam meningkatkan kemampuan perencanaan karir, mengidentifikasi pendekatan dan teknik konseling yang paling efektif, serta mengevaluasi peran preventif, kuratif, dan pengembangan. Metode yang digunakan, studi kepustakaan atau library research yang komprehensif terhadap literatur terkini. Analisis mendalam terhadap berbagai jurnal ilmiah yang diterbitkan pada periode 2020 sampai 2025, kajian teori dan sintetis hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Hasil penelitian, konseling kelompok terbukti efektif secara signifikan dalam meningkatkan kematangan karir peserta didik. Pendekatan kognitif behavior terapi atau CBT efektif meningkatkan pemahaman mendalam terhadap perencanaan karir. Dinamika kelompok memperkuat interaksi positif dan memberikan dukungan sosial yang krusial. Efektivitas layanan sangat bergantung pada kompetensi profesional konselor dan pengelolaan dinamika kelompok. Implikasinya, konseling kelompok dapat diintegrasikan secara strategis dalam program pengembangan karir organisasi. Diperlukan pelatihan khusus bagi konselor dalam teknik CBT dan manajemen dinamika kelompok. Organisasi perlu memfasilitasi peer support dan mentoring untuk mendukung pengembangan karir berkelanjutan. Pendekatan holistik dalam pengembangan karir terbukti lebih efektif dan berdampak jangka panjang. Artikel terakhir, pengembangan konsep kompetensi kepemimpinan operasional sekolah. Penulis Mustamin tahun 2024. Latar belakang masalah, kompleksitas tugas organisasi modern menurut analisis jabatan yang dilakukan secara lebih sistematis dan terstruktur. Pemahaman mengenai kompetensi spesifik yang dibutuhkan untuk setiap posisi jabatan saat ini masih belum optimal. Diperlukan pendekatan atau mapping untuk mengidentifikasi kompetensi yang akurat berdasarkan deskripsi pekerjaan atau job description. Tujuan penelitian, mengembangkan konsep kompetensi kepemimpinan operasional melalui teknik analisis faktor, mengadaptasi konsep mapping ke dalam proses analisis jabatan, mengidentifikasi subdimensi kompetensi dan kunci yang esensial. Metode yang digunakan, menggunakan analisis faktor untuk mengelompokkan variabel kompetensi, melakukan mapping kompetensi berdasarkan job description, pendekatan kuantitatif diterapkan untuk validasi model kompetensi. Hasil penelitian, subdimensi human capital management teridentifikasi sebagai faktor dominan. Analisis faktor berhasil mengidentifikasi kompetensi kunci berdasarkan fungsi organisasi. Mapping kompetensi terbukti penempatan SDM yang lebih tepat sasaran. Dan pendekatan sistematis meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Implikasinya, organisasi perlu melakukan analisis jabatan secara berkala dan sistematis,
Mapping kompetensi harus menjadi dasar utama dalam proses rekrutmen dan penempatan. Fokus pengembangan pada kompetensi human capital management. Gunakan pendekatan berbasis data atau data driven untuk akurasi penempatan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.